Selamat. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dan kita akhirnya mencapai di akhir dari bulan Mei. Ya, begitu cepatnya tahun ini dan kita hampir pada pertengahan tahun saat ini. Padahal kayaknya baru kemarin kita yearly meeting gitu ya. Yang semua pakai kaos ini, yang berhujan-hujanan, lari-larian. Dan itu ya kayaknya seru banget ya. Nanti akhir tahun depan kita akan lakukan lagi. Akhir tahun ini. Salah. Ya. Jadi kita akan lakukan lagi. Tapi bagaimana kalau dilihat begitu luar biasa hari demi hari Tuhan boleh berbicara dan memakai hidup kita dengan luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang Diotrephes. Diotrephes adalah seseorang yang ditulis di Alkitab. Kita mau belajar dari hidupnya hari ini. Kita mau belajar dari sesuatu yang penting dari hidup Diotrephes. Ini bukan wajahnya yang asli, tapi kemungkinan. Ini dimungkinkan ini Gaius sebenarnya yang menerima surat ini. Ya, ini fotonya. Jadi surat ini adalah surat Rasul Yohanes kepada Gaius, bukan Gaius Tambunan. Jadi terus akhirnya dia lakukan hal itu. Surat apa? 1 Yohanes 1. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1. Saya akan mulai di ayat 9. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 3 Yohanes 1 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Nama Diotrephes dicatat di sini. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 9. Tidak banyak tertulis tentang dia di dalam Alkitab. Dia salah satu orang yang menjadi bagian dari gereja orang percaya waktu itu. Ya, dan beberapa sumber menyatakan bahwa dia adalah salah satu pemimpin gereja juga. Di gereja di mana dia berada. Yang kemungkinan besar dari riset yang saya lakukan kemungkinan gereja di Derbe. Ya. Zaman itu banyak orang dalam komunitas orang percaya. Sehingga ketika nama jemaat yang disebut oleh para rasul, itu mereka sebenarnya ada sesuatu yang penting dari hidup mereka. Salah satunya adalah Diotrephes. Orang yang lain kalau teman-teman tahu siapa yang suami istri itu? Priscilla, Aquila. Ada nama-nama dari bagian-bagian dari gereja Tuhan. Ada Barnabas, ada yang lain yang berperan di dalam gereja Tuhan pada waktu itu. Diotrephes disebutkan oleh Yohanes sebagai contoh bagi orang percaya. Dia dikasih spotlight, atau spotlight, lampu sorot. Ya, sama Yohanes supaya semua jemaat bisa lihat sesuatu dari hidupnya. Dan itu yang kita mau lakukan hari ini. Kita mau lihat hidup dia. Contoh yang pertama yang dapat dilihat dari Diotrephes adalah di sini dikatakan ingin menjadi yang terkemuka. Diterjemahkan dalam bahasa aslinya menjadi ingin mendahului atau ingin menjadi pemimpin. Ini sering kita sebut sederhananya adalah roh kompetisi. Ngomong kanan kirinya, roh kompetisi. Unu lagi. Unu. Untuk menjadi yang terkemuka, pemimpin dan kepala, itu akan jadi salah kalau itu keluar dari roh kompetisi. Sering kita sebut hal ini. Apa itu roh atau semangat berkompetisi sebenarnya? Roh kompetisi adalah kondisi di mana kamu mau mencapai sesuatu dengan mengalahkan orang lain.
Kamu senang dengan mengalahkan seseorang supaya kamu yang menang. Kamu menang dengan menjatuhkan seseorang. Kamu menjadi pemimpin dengan menginjak-injak orang lain atau merendahkan orang lain. Jadi yang terkemuka dengan mengabaikan atau menghilangkan peran orang lain. Itu yang terjadi dalam roh kompetisi. Untuk lebih jelasnya saya akan bawa teman-teman tentang roh kompetisi ini di Lukas 9 ayat 4-6. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Yang sudah dapat katakan kompetisi. Kompetisi. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seseorang anak dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, ya barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Terjadi pertengkaran di antara para murid. Apa yang mereka tengkarkan? Apa yang mereka argumentasikan? Mereka meributkan siapa yang terbesar di antara mereka, posisi yang terkemuka di antara mereka, siapa yang paling. Hal ini tidaklah menjadi baru mungkin bagi teman-teman. Tapi pahami hal menarik yang barusan saya ngeh tentang hal ini. Hal ini terjadi sebelum Tuhan Yesus memanggil 12 rasul. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memilih talmid atau murid spesialnya. Kalau teman-teman lihat di Alkitab. Dan hal ini yang mereka ributkan adalah, jadi mereka kan selalu ngikutin Tuhan Yesus terus tuh. Selalu ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana. Banyak kan, gak cuma 12. Ada kadang 50, 70, sampai 100. Yang mereka ributkan adalah siapa yang akan menjadi pilihan si Rabi, si guru ini, Yesus Kristus ini, untuk bisa mengikuti dia setiap hari lebih dari semua orang lain. Siapa yang jadi pilihan Rabi untuk dicurahkan kehidupan dari seorang Rabi itu? Jadi mereka mulai bertanya-tanya dalam dirinya, kira-kira aku nggak ya? Gitu. Siapa ya yang dipilih Rabi untuk jadi seperti dia? Siapa ya yang akan diberikan segala sesuatu dari hidupnya? Adakah yang pernah merasa seperti ini? Di dalam pelayanan ini engkau merasakan hal ini? Setelah beberapa lama di pelayanan ini, rajin untuk selalu datang di setiap pengajaran, rajin selalu datang di setiap pertemuan, ya bertanya-tanya, kapan ya aku dipilih jadi tim musik? Apa aku ya yang akan dipilih jadi tim kepemimpinan? Kapan aku bisa melayani orang lain? Kapan ya aku akan dipilih? Bahkan kapan ya aku dipilih jadi tinggal di rumah Pak Bren? Sampai mana tadi? Kalau hal ini terus ada di pikiran dan di hatimu, yang terjadi adalah waktu seseorang lain malah terpilih, kamu mulai cemburu terhadap orang itu. Kalau itu terjadi dalam hatimu, kamu sedang punya roh kompetisi sebenarnya. Yang pernah merasakan ini katakan amin. Ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Artinya adalah siapa yang melayani lebih, dia dipercayakan lebih untuk memiliki kedekatan lebih. Saya percaya kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di sini. Pemimpin-pemimpin umat Tuhan yang diikuti oleh orang untuk pengen hidup benar. Tapi bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi bukan dengan cara merendahkan orang lain. Kamu akan menjadi pemimpin dengan cara terus melayani orang-orang. Terus melayani orang-orang di bawah bagian dari kehidupan mereka. Gitu. Bisa memahami hal ini teman-teman? Karena di dalam tubuh Kristus, orang terbaik bukan mereka yang bisa melakukan banyak hal. Catat baik-baik itu.
Orang dan di dalam tubuh Kristus, orang yang terbesar bukan mereka yang bisa melakukan semua hal. Orang yang terbaik di dalam Tuhan adalah mereka yang terus melayani orang lain dan setia walaupun tidak terlihat. Diotrephes menjadi contoh bagi kita untuk berada di dalam tubuh Kristus, berada di dalam gereja, tapi memiliki hati kompetisi yang bukan sikap yang benar. Bisa ada nggak di dalam gereja hati seperti ini? Cara untuk terus naik di dalam tubuh Kristus dan di dalam gereja adalah dengan terus melayani orang lain. Bukan menjatuhkan atau mengalahkan orang lain. Kalau kerajinanmu berdasarkan hal ini, kalau bahkan kerajinanmu untuk belajar Alkitab berdasarkan hal ini, kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya. Lukas 22 ayat 26. Lukas 22 ayat 26 yang sudah dapat katakan kompetisi. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kata yang menjadi poin di sini adalah melayani. Lawan dari roh kompetisi adalah merendahkan hati dan melayani. Kalau kamu sedang bermasalah di dalam hatimu tentang hal ini, hatimu begitu sensitif terhadap kemajuan orang lain dan pertumbuhan orang lain, harus dilawan dengan sangkal dirimu atau sangkal hatimu sendiri dan rendahkan dirimu untuk melayani orang itu. Akar dari roh kompetisi adalah iri hati sebenarnya. Dan iri hati akan sangat mudah berkembang menjadi akar pahit. Akar pahit tidak pernah menghasilkan buah yang manis. Dan hidupmu yang keluar dari hidupmu hanyalah kepahitan. Bahkan orang di sekitarmu dapat merasakan pahitnya dari apa yang keluar dari hidupmu. Mereka dapat merasakan pahitnya dari apa yang keluar dari mulutmu. Mereka merasakan pahitnya dari apa yang keluar dari perilaku kita, dari tingkah laku kita. Hal lain yang harus disadari dari Diotrephes adalah dia bukan orang baru dalam gereja. Dia salah satu pemimpin di gereja itu. Artinya ini, orang yang sudah menghabiskan waktu yang lama di dalam komunitas tubuh Kristus, dia orang ini. Tapi kenapa dia bisa berubah? Kenapa bisa menjadi pahit dan terobsesi dengan kebesaran dirinya sendiri? Kenapa? Karena dia biarkan apa yang berlawanan dengan kebenaran terus hidup di dalam dirinya, yaitu adalah hatinya yang tidak benar itu. Apa ketidakbenaran Diotrephes? Mencintai dirinya dengan wujud ingin jadi yang terkemuka. Ketidakbenaran ini membawa dia kepada ketidakbenaran yang lain, ialah mencintai dirinya lebih dari mencintai orang lain. Padahal mengasihi orang lain adalah dasar untuk kamu melayani orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengasihi orang lain, kamu tidak dapat melayani orang lain. Ini jelas berlawanan dengan kebenaran dan kasih. Kalau ini ada di dalam hati kita hari ini, Tuhan mau kita sadar dan berhenti darinya. Amin. Tuhan sedang sadarkan kita hari ini untuk kita bertobat dan berhenti dari hal ini. Berhenti dari hati yang tidak benar terhadap proses yang Tuhan berikan bagi hidupmu sendiri. Dia yang mau terlihat dari hidupmu. Tuhan mau terlihat dari hidupmu. Bukan kamu yang mau ditunjukkan dan ditinggikan. Ini catat baik-baik. Dia mau yang terkemuka melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Bukan hidupmu yang jadi lebih terkenal dan lebih utama dari Tuhan sendiri. Jadi rendahkanlah dirimu dan layanilah orang lain.
Amin. Saya mencoba untuk yang kali ini tidak terlalu keras. Ren ketawa-ketawa, senyum-senyum. Karena katanya Ren yang kemarin sudah menampar-nampar, jadi yang minggu lalu, jadi saya mencoba membuat ini tidak keras. Kisah Rasul 20 ayat 25. Ayat 35. Ayat 35. Yang sudah dapat boleh katakan kompetisi. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya bacakan di terjemahan sederhana Indonesia, lebih jelas seperti ini. Dengan begitu saya selalu berusaha untuk menjadi teladan. Siapa ini? Paulus. Bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus berkata, Tuhan lebih memberkati orang yang memberi bantuan daripada orang yang menerima bantuan. Walaupun orang yang menerima biasanya merasa lebih berbahagia, tapi bagi Tuhan, orang yang memberi itu lebih berbahagia. Menerima sesuatu dari orang lain tidaklah salah, tetapi mereka yang berkontribusi ke orang lain akan lebih berbahagia atau diberkati hidupnya. Ini tidak hanya berhenti tentang memberi. Hanya orang yang berhenti berpikir tentang dirinya sendiri, merekalah yang mampu melayani orang lain sebenarnya. Diotrephes terjebak dalam pikiran dirinya sendiri, terjebak pada fokus akan dirinya sendiri, terjebak pada keputusan untuk memenuhi prestasi dirinya sendiri. Sehingga setiap kali yang dilihat hanyalah kondisi dirinya sendiri terus. Kondisi yang kurang, kondisi yang pengen lebih, pencapaian yang mungkin belum tercapai, apa yang ingin dicapai lagi, semuanya bicara aku, dan aku. Memikirkan diri sendiri terus membuat kita buta akan kebutuhan orang lain. Buta terhadap kemajuan orang lain bahkan, dan iri terhadap pencapaian orang lain. Orang-orang yang sudah lepas dari penjara akan dirinya sendiri, sudah lepas dari penjara akan pikiran yang memikirkan dirinya sendiri, akan lebih bebas menikmati kasih Tuhan. Karena dia melakukan kasih itu. Sukacita yang saya sendiri pun tidak bisa benar-benar gambarkan dengan kata-kata kebahagiaan atau berkat yang tidak dapat dibandingin seberapapun apapun yang dapat disediakan dunia ini. Oh, ketika kita bisa melayani orang lain, memberi hidup kita lebih kepada orang lain. Ini hanya didapat dengan melayani orang lain. 1 Petrus 5 ayat 6. Yang bisa nangkep dari apa yang saya jelaskan, boleh katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Masalah cinta diri sendiri ini, teman-teman, masalah roh kompetisi ini tidak hanya berdampak ke dirimu saja masalahnya. Diotrephes mulai mempengaruhi jemaat
dengan cara hidupnya. Yang dihasilkan iri hati adalah kehancuran kasih di dalam seseorang untuk orang lain. Roh kompetisi menghancurkan ikatan pelayanan di dalam kasih. Meninggikan diri akan membawa kita menjadi orang yang berbahaya bagi kesatuan tubuh Kristus. Akan muncul perpecahan karena iri hati, dan kompetisi akan selalu memisahkan hubungan. Begitu kamu iri kepada seseorang, duduk pun tidak nyaman sama orang itu. Walaupun orang itu nggak salah paling, ya kan? Begitu kamu cemburu terhadap apa yang dia dipercayakan dalam hidupnya, kamu lihat dia di depan aja udah malas. Walaupun dia mungkin ngomong sesuatu dari Tuhan. Kamu sedang ada sebenarnya di dalam dirimu. Kamu sedang jadi Diotrephes. Namamu diganti aja berarti. Ya. Kadang kita berpikir, aku mau lebih sukses, lebih tinggi daripada yang lain. Tadi malam Pak Bren bercanda ke Pak Gerwin begini. Oh, kamu bawa makanan ini semua, ada roti bakar coklat, roti keju, ya kan, gitu. Tapi Pak Gerwin makannya protein shake. Yang lain dikasih roti bakar, dia makan protein shake, gitu. Terus Pak Bren bilang, jadi cara kamu supaya kelihatan kurus adalah membuat orang lain lebih gemuk, ya. Ini bisa tips untuk rumah cewek-cewek gitu. Kalau pulang kerja bawa martabak gitu setiap hari, terus semuanya gemuk, kamu jadi kelihatan kurus. Kalau yang ini tadi bercanda teman-teman. Itu Pak Gerwin enggak sedang bertingkah laku seperti Diotrephes di situ. Ya. Tapi ada dan terjadi di gereja Tuhan. Seseorang pemimpin berusaha untuk menjadi yang terbesar dan tertinggi dengan merendahkan dan menjatuhkan yang lain. Bahkan dengan sengaja tidak menolong supaya orang lain tetap di situ daripada dia nanti melewati kondisi saya. Dan itu sangat jahat. Jahat banget itu. Gitu. Di 1 Petrus ini katakan bahwa rendahkan diri akan ditinggikan pada waktunya. Tuhan akan membuat kita terkemuka pada waktu Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri dan cara sendiri untuk merendahkan diri kita dan meninggikan diri kita pada waktunya. Tidak banyak orang Kristen memahami dan mau ada dalam waktunya dan prosesnya. Diotrephes menjadi orang yang berbahaya bagi jemaat bahkan. Saking berbahayanya disebutin di surat. Sampai disebut di dalam surat Yohanes dan Alkitab untuk menjadi sebuah peringatan bagi jemaat. Siapa yang namanya mau ditulis di dalam Alkitab? Dalam surat penting bagi gereja-gereja, siapa yang mau namanya ditulis dalam Alkitab? Angkat tangan. Ya. Tapi pastikan namamu tidak ditulis untuk menjadi peringatan yang jelek dan jahat. Namanya cuma sekali disebut untuk kejelekan lagi. Kasihan banget ya, itu. Ya, bagi yang lain tidak menjadi seperti kita, bahaya itu. Tugas kita adalah merendahkan diri dan melayani, terus melayani orang lain. Yang meninggikan ya Tuhan, yang meninggikan kita, yang meletakkan kita pada waktunya ya Tuhan sendiri. Saya mau kuatkan kita semua hari ini untuk waspada sama roh kompetisi ini. Kamu ada di sini, kita ada di sini hari ini untuk saling melayani demi kemajuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Bukan untuk saling mendahului dan menyikut. Sikut duluan. Amin. Kita balik ke 3 Yohanes 1 tadi. Ya, saya lupa kasih tahu untuk nandai ya tadi. Yang 3 Yohanes 1 itu bisa ditandai karena mungkin aku akan balik mungkin 2 kali lagi. Atau sekali lagi.
3 Yohanes 1 ayat 9 yang tadi tentang Diotrephes. Lihat kanan kirinya, kira-kira mirip Diotrephes nggak sebelahmu? Jadi nggak mirip. Tapi kira-kira tingkah lakunya mirip nggak kira-kira? Kayaknya mirip Pak Geru deh. Oke, ayat 9. Aku menuliskan sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Yang berikutnya yang kita mau belajar dari Diotrephes adalah tidak mau mengakui kami. Alkitab tuliskan hal itu. Kami siapa ini? Para rasul. Tidak mau mengakui, dalam beberapa terjemahan menjadi tidak mau menerima atau tidak mau menuruti kami. Para rasul ditempatkan Tuhan untuk memimpin gereja Tuhan dan terus-menerus memuridkan supaya pada akhirnya terus memuridkan lagi. Siapa yang dimaksud kami adalah otoritas gereja dan para rasul dan yang ditaruhkan di atas orang-orang percaya pada waktu itu. Ketika seseorang tidak menuruti pemimpin, sama dengan orang itu sebenarnya tidak mengakui keberadaan pemimpin itu. Peran kepemimpinan ditiadakan oleh seseorang dengan cara menunjukkan ketidaktaatan. Jadi kalau kamu tidak taat Tuhan, sama dengan kamu sedang nunjukin ke orang-orang kalau kamu tidak punya Tuhan. Atau Tuhan tidak ada bagimu. Kalau kamu tidak menuruti kepemimpinan, sama dengan kamu menunjukkan bahwa bagi kamu tidak ada namanya kepemimpinan atau pemimpin. Ya. Diotrephes tidak mengakui keberadaan kepemimpinan para rasul dengan cara tidak menghiraukan dan tidak taat. Lebih dari itu, ya, hati yang tidak taat itu dia tekankan dan sebarkan ke jemaat-jemaat yang lain. Dengan memusuhi orang-orang yang taat untuk melayani. Jadi hal yang kedua yang kita belajar dari Diotrephes hari ini adalah ketidaktaatan. Hal yang kita udah banyak belajar, tapi saya mau nambahkan sesuatu di dalam catatan teman-teman tentang hal ini. Yang pertama tadi apa? Roh kompetisi. Saya mau ke Keluaran 23. Kitab Keluaran itu sebelum Wahyu, teman-teman. Nyarinya banyak ya. Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya aku mengutus seseorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Wow, nama Tuhan ada di dalam yang diutusnya dan kita disuruh mendengarkannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengirimkan malaikat untuk menuntun umatnya menuju ke tempat yang seharusnya mereka ada. Malaikat adalah cara Tuhan waktu itu. Salah satu cara Tuhan untuk menuntun atau juga mengarahkan umat Tuhan. Dikatakan dengarkanlah perkataannya. Dasar dari kata yang dipakai, kata dengarkan, ini adalah syama. Syama sama dengan mentaati, gak cuma dengar doang.
Bukan hanya mendengar, melainkan melakukan apa yang didengar. Dalam satu kata itu isinya bisa dua hal, yaitu mendengar dan melakukan. Konsepnya seperti ini. Tuhan mengutus sesuatu untuk diikuti supaya manusia dapat hidup seperti yang seharusnya mereka hidup. Supaya manusia bisa hidup di dalam apa yang Tuhan miliki bagi mereka. Tuhan akan selalu seperti itu. Kalau teman-teman banyak baca Alkitab, teman-teman mulai sadari hal ini. Baik dari awal kita ditulis bahkan sampai pada akhirnya. Awal umat Tuhan terbentuk, waktu masih sama Abraham Tuhan sendiri ngomong. Tapi waktu umat Tuhan terbentuk, dia mulai selalu mengutus sesuatu untuk memimpin umatnya untuk ada di posisi yang seharusnya sampai hari ini. Ya kan? Tapi itu semua hanya dapat tercapai kalau umat ini, kalau orang-orang percaya ini taat akan apa yang dikatakan oleh Dia yang diutus Tuhan. Walaupun Tuhan mengutus malaikat yang paling hebat, kalau orang dan umat Tuhan tidak mengikuti malaikat itu sama aja. Betul? Tapi ada masa di mana Tuhan sudah tidak mengirimkan malaikat untuk berbicara atau untuk menuntun umatnya. Yaitu waktu Roh Kudus sudah dicurahkan ke bumi ini. Tidak malaikat lagi, tetapi melainkan dirinya sendiri yang Dia utus untuk mengarahkan hidup umatnya. Bagian dari dirinya sendiri yang ditaruhkan di hidup kita. Saya mau mendasari dulu sampai situ. Kita ke Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yang sudah dapat katakan taat. Ingat hal ini penting sekali, bahwa ketaatan itu ketika seseorang taat terhadap yang diutus Tuhan, itu untuk kemajuan orang yang mentaati sebenarnya. Karena orang yang diutus Tuhan atau sesuatu yang diutus Tuhan itu hanyalah bertanggung jawab untuk memastikan umat Tuhan itu ada di tempat dan sampai ke tujuan yang seharusnya. Bisa mengerti sampai situ? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang dilakukan Roh Kudus dari sini? Dia akan mengatakan apa yang Dia terima dan ada dalam dirinya untuk kita. Roh Kudus adalah yang Tuhan utus untuk kita ikuti, supaya kita dapat berjalan di jalan dengan tujuan yang seharusnya, yang tujuan yang benar. Namanya bahkan juga ada di dalam Roh Kudus. Artinya namanya ini lebih kayak kuasanya, seluruh karakteristiknya itu juga ada di dalam siapa yang diutus ya. Termasuk di Keluaran tadi dikatakan namaku ada di dalam Dia. Seluruh otoritas itu karena Dia datang diutus Tuhan. Nama dan kuasanya ada di dalam Roh Kudus. Kuasanya untuk memimpin kita juga ada di dalamnya. Karena begitu berkuasanya Tuhan kita, teman-teman, paham ini. Dia mampu memimpin kita dengan berbagai cara. Melalui dirinya sendiri, seperti Musa bertemu Tuhan, Abraham bertemu Tuhan langsung, dia bisa lakukan itu. Melalui malaikatnya bisa. Melalui rohnya juga bisa. Dan juga bisa melalui orang yang dipilihnya. Atau manusia yang dipilihnya. Yang terakhir tadi, yang terakhir ini,
yang sampai hari ini masih sulit diterima, bahwa Tuhan memilih manusia untuk memimpin manusia, bahwa Tuhan memilih manusia untuk memimpin kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan miliki bagi kita. Kenapa saya katakan sampai hari ini? Karena di 3 Yohanes tadi memberi informasi bagi kita kalau hal ini bahkan jadi juga yang terjadi di dalam hidup Diotrefes pada zaman itu. Jadi dari dulu sampai sekarang ini masih ada di dalam gereja, di dalam jemaat Tuhan, bahwa mereka yang tidak bisa mempercayai kedaulatan Tuhan untuk memakai seseorang manusia. Kalau Tuhan mau pakai batu, dia pakai. Amin. Ya. Diotrefes tidak mempercayai kepemimpinan para rasul dengan tidak menghiraukan tuntunan dan ajaran para rasul. Untuk mencapai mempercayai dan untuk taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Taat kepada Roh Kudus dan malaikat Tuhan terdengar begitu rohani. Sehingga sangat masuk akal untuk kehidupan rohani kita melakukan hal itu. Sehingga banyak orang lebih mudah untuk melakukan hal ini. Tetapi untuk percaya kepada utusan Tuhan yang berwujud manusia, tidak banyak yang mempercayainya. Sampai hari ini. Apakah ada di tempat ini? Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi, artinya dia anaknya Lewi, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, namanya cuma On. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semua orang-orang yang kenamaan. Mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukupkanlah itu segenap orang umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa engkau meninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Jadi ceritanya Bapak dan Saudara, Korah adalah keturunan Lewi. Korah banyak menulis Mazmur kita juga keturunannya. Jadi ini salah satu keturunan yang menulis Mazmur. Dia banyak ngurusin ujian penyembahan di Bait Allah. Jadi dia adalah umat Lewi yang terus melayani di Bait Allah. Dia kumpulin 3 anak itu tadi, 3 orang dari Ruben, dan kumpulin orang-orang lain untuk berdiri di musyawarah. Hei, udah cukup kan? Tuhan udah bisa kok ada di tengah-tengah mereka sendiri gitu. Kamu nggak perlu jadi pemimpin atas mereka. Itu yang sedang dikatakan. Kamu ngapain naruh dirimu tinggi-tinggi di atas daripada seluruh jemaat? Ini terjadi dari zaman itu, teman-teman. Mereka menuduh Musa dan pemimpin Harun, kenapa mereka meletakkan dirinya lebih tinggi dari orang lain? Tidak ada tuduhan yang lebih sering daripada hal ini kepada pemimpin gereja hari-hari ini. Ini adalah tuduhan yang sering terjadi pada pemimpin gereja bahkan di tempat ini. Tidak ada satupun kami mencoba untuk lebih tinggi dari siapapun. Tapi Tuhan yang mempercayakan posisi ini dan bertanggung jawab juga untuk hal ini. Lucunya di cerita ini adalah melalui Musa ada arahan untuk Korah melakukan sesuatu. Nanti dibaca lagi seluruh ceritanya di rumah. Ya.
Untuk mendapat jawaban. Jadi Korah itu disuruh Musa untuk lakukan ini. Besok pagi kamu akan terima jawaban dari Tuhan kenapa hal ini semua terjadi. Gitu. Dan bahkan teman-teman yang 3 orang tadi juga diminta untuk datang, tapi mereka nggak mau datang. Malahan mereka menuduh lebih keras lagi kepada Musa dan Harun dan pemimpin di situ, karena mereka membawa mereka ke daerah sulit. Balik lagi komplainnya seperti, wah kenapa enggak bawa kami, kenapa kalian bawa kami ke padang gurun ini untuk mati dan lain-lain. Ayat 28 lihat di situ. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Pertanyaannya adalah, jawab masing-masing. Surabaya yang percaya kalau Tuhan berkuasa. Apakah Tuhan tidak mampu mengutus manusia untuk membantu hidup kita? Apakah Tuhan tidak mampu untuk membawa manusia untuk membantu kita? Dia sangat bisa untuk memakai manusia untuk memimpin kita ke jalan yang benar. Yang terjadi berikutnya di ayat 31 adalah hukumannya. Tanah terbuka dan menelan semua orang-orang ini. Benar-benar. Blum. Saya menyatakan hal ini bukan untuk memaksa siapapun untuk taat akan kepemimpinan di tempat ini. Hal ini yang perlu dimengerti dan dipercaya teman-teman. Tuhan mengutus sesuatu ke dalam hidupmu untuk membantu hidupmu tahu arah dan tujuan kepada kebenaran. Tugas Musa itu untuk membawa umat Israel ke tempat yang seharusnya. Musa bisa banget enggak lakukan. Itu pun ada dalam posisi kami. Kami bisa banget untuk enggak melakukan ini. Aku bisa banget enggak usah berdoa untuk kalian. Kami bisa banget enggak usah habiskan waktu untuk kalian. Tapi itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan untuk kalian. Dan semua pemimpin gereja seperti itu. Tapi ketidakpercayaan itu karena mereka melihat dengan cara yang berbeda. Tugas kami adalah memastikan kalian hidup ke arah dan jalan Tuhan. Ke arah tujuan yang Tuhan miliki buat kalian semua. Ini tidak terjadi kalau kalian tidak mentaati apa yang Tuhan katakan kepada kami dan kami teruskan ke kalian. Kira-kira apa yang dicoba dilakukan oleh para rasul untuk gereja-gereja yang dipimpin di situ? Kenapa Yohanes mengirim surat ke Gaius dan ngomongin dia Treves? Untuk membantu mereka, untuk membantu gereja itu, untuk memastikan gereja itu tetap di jalan yang benar, untuk memastikan orang-orang percaya yang di dalamnya tetap di track yang benar supaya tujuannya benar. Apa yang dilakukan untuk memastikan hal itu? Saya memakai ayat 31 tadi bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi untuk memperlihatkan seberapa seriusnya Tuhan terhadap ketidaktaatan kepada utusan Tuhan. Tuhan membinasakan mereka semua. Ketidaktaatan selalu berujung kesulitan. Ketidaktaatan selalu berujung kebinasaan, bahkan kematian. Apa sih yang membuat kita hidup terus kecuali ada di dalam jalan Tuhan? Ya gak sih? Dan mereka yang diutus ke dalam hidup kita cuma mau menjaga kita ada terus di jalan itu supaya kita terus hidup. Amin. Cuma itu aja. Masalahnya adalah kita perlu dipimpin untuk terus ada di dalam jalan itu. Saya sempat pikir, wah Tuhan membinasakan mereka semua deh. Tapi sebenarnya sama aja sih. Kalau seseorang nggak taat, anggap ini jalan yang mereka harusnya lalui. Tapi mereka nggak taat, mereka keluar dari jalan yang hidup itu. Mau lambat atau cepat dia mati juga. Ya nggak sih? Tuhan nggak usah hukum dia dengan kematian, sebenarnya orang ini juga mati juga.
Jadi ketidaktaatan itu tetap kematian maupun caranya gimana pun. Jadi siapa yang mau jadi Diotrephes? Roma 13 ayat 2. Ini ayat yang keren juga nih. Roma 13 ayat 2. Sebab, belum. Yang udah dapat katakan taat. Roma 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ini juga cukup terkenal dan dibicarakan di kalangan orang Kristen, apalagi pada waktu awal masa pandemi COVID-19, untuk menguatkan opini mereka untuk taat kepada aturan pemerintah tentang isolasi gereja, dan sekaligus menyalahkan gereja yang memilih untuk terus berjalan dan tidak mentaati pemerintah. Saya akan jelaskan lebih dalam apa yang sebenarnya dikatakan di ayat ini. Kalau saya ambil secara sederhana, ayat ini akan menjadi seperti ini. Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan Tuhan. Ya kan? Siapa yang menulis ayat ini? Paulus, betul? Kira-kira apakah Paulus sedang berbicara tentang pemerintah? Padahal Paulus bahkan berkali-kali dipenjara dan mati karena melawan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Terus berarti apa maksudnya ayat ini? Apakah Paulus mencoba mengatakan sesuatu yang dia tidak hidupi? Atau Paulus sedang menyatakan sesuatu yang dia sembunyikan? Tidak. Kata pemerintah di sini diartikan dari bahasa asli yang sebenarnya menjadi penguasa atau orang yang berkuasa. Di dalam kepercayaan Yahudi, kuasa atau orang yang berkuasa lebih seperti orang yang bertanggung jawab. Koneksi gambaran dari kata ini ada di dalam 1 Korintus 11 yang dibaca sendiri, yang ini tentang tudung atau covering atau penutup di atas kepala kita. Pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab Musa terhadap umat Israel? Membawa mereka ke tanah perjanjian, betul? Jadi Musa bertanggung jawab terhadap umat Israel terhadap Tuhan. Para rasul bertanggung jawab untuk memastikan gereja-gereja dimuridkan untuk menjadi murid Kristus seperti yang mereka diserukan oleh Tuhan, bahwa pergi dan jadikan semua bangsa murid. Dan mereka semua dari Tuhan, untuk tujuan dan sekaligus tanggung jawab yang dari Tuhan dan untuk umat Tuhan yang dipimpin oleh mereka. Apa tugas dan tanggung jawab kami? Efesus 4:12 menjadi sesuatu yang terus ada di dalam kepala saya, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu tanggung jawab kami untuk melengkapi setiap teman-teman semua, untuk menjawab dan sampai kepada tempat yang seharusnya engkau ada. Kalau kita balik lagi ke ayat ini, ada pemahaman yang baru tadi akan menjadi seperti ini. Barang siapa melawan orang yang diutus Tuhan untuk menjadi tudung atau covering atau orang yang bertanggung jawab atas kita, atau orang yang hidup untuk bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita, kamu sedang melawan Tuhan. Diotrephes adalah contoh bagi kita. Siapa yang mau jadi Diotrephes di tempat ini? Angkat tangan. Tidak ada. Dia tidak menghormati, bahkan tidak menghiraukan tudung atau otoritas yang Tuhan taruhkan di atas kepalanya dan di atas hidupnya.
Apakah ini membantu teman-teman untuk melihat ketaatan lebih dalam lagi? Kamu tidak taat untuk menjadi seperti sapi yang dicucuk hidungnya dan cuma ngikutin. Tidak. Kamu taat dengan pengertian dan kepercayaan bahwa ini yang akan menyukseskan aku untuk terus ada di jalannya dan sampai pada tujuan. Karena hanyalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami untuk menolong teman-teman semua. Hanyalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Musa untuk menolong seluruh umat Israel. Tanggung jawab di dalam hati dan pundak para rasul untuk jadi penanggung jawab dalam pemuritan gereja-gereja itu. Teman-teman, jangan jadi Diotrefes yang tidak menghormati dan menghiraukan otoritas atau tudung yang Tuhan berikan. Lagi ke 3 Yohanes 1. Tapi kita di ayat 10. Tiga Yohanes 1 ayat 10. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ini si Diotrefes yang melakukan hal ini, teman-teman. Diotrefes tidak hanya tidak menghiraukan kepemimpinan para rasul, dia juga memutarbalikkan perkataan dan menfitnah rasul. Dia juga bahkan mengucilkan dan membenci mereka yang taat kepada para rasul. Yang menghormati para rasul, yang menerima saudara-saudaranya dalam Tuhan, yang taat, dibenci sama Diotrefes. Orang yang taat selalu tidak suka sama yang taat. Setuju? Orang yang malas-malas sama orang yang rajin. Pernah ada yang datang ke kontrakan kalian, ngajak sharing-sharing Alkitab dan dirimu malas? Dia datang lagi, aku mau nyantai aja. Ngapain sih? Diajak berdoa, nggak mau. Tapi tidak hanya sekedar nggak mau, tapi kamu mulai punya kebencian terhadap orang itu karena ketaatan mereka. Karena orang yang taat selalu tidak disukai sama orang yang tidak taat. Selalu tidak suka orang yang taat. Siapa yang mau jadi Diotrefes? Jadi seseorang yang menjadi pusat perpecahan umat Tuhan waktu itu. Hanya dengan 2 hal yang mendasar dalam hidupnya. Roh kompetisi dan ketidakpercayaan akan kepemimpinan yang berujung kepada ketidaktaatan. Sekali lagi, Diotrefes adalah contoh baik kita hari ini. Contoh hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Udah namanya cuma sekali disebut di Alkitab. Yang disebutnya hal yang jelek lagi. Saya harap ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang kita pelajari bersama hari ini. Dan dapat sesuatu boleh katakan amin. Amin. Saya akan menutupnya dengan Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Yesaya 1, 19, 20. Jika kamu menurut dan mau dengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Firman ini ditulis kepada umat Tuhan yang masih berada dalam peperangan dan pembuangan. Jadi dalam kondisi mereka ini, mereka tidak pada tempat yang tepat. Bahkan pada masa ini mereka juga dalam proses untuk kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan katakan ini, kalau mendengar dan taat, akan ada hasil yang bisa dinikmati oleh hidupmu di negeri dimanapun itu. Maksudnya adalah dimanapun mereka berada dan kondisi apapun yang mereka hadapi, kalau mereka tetap taat pada otoritas yang ada pada mereka, mereka taat kepada Tuhan dan utusan Tuhan, hidup mereka akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati sepanjang perjalanan itu. Mereka mungkin belum sampai balik ke tanah perjanjian, tapi dimanapun mereka berdiri, ada sesuatu yang mereka bisa dinikmati ketika mereka terus taat. Beberapa dari teman-teman ada yang baru memulai perjalanan bersama Tuhan. Ada yang sudah beberapa langkah di depan dari yang lain. Yang Tuhan mau katakan bahwa kalau kamu taat belum sampai tujuan pun, hidupmu sudah ada hasilnya. Sudah ada dampaknya. Sudah ada buah baiknya yang dapat dinikmati olehmu ataupun orang lain di sekitar kamu. Ingat, jadi Diotrephes bukan pilihan yang baik. Berhenti untuk berkompetisi, berhenti iri hati, gantikan dengan melayani dan rendahkan diri, rendahkan hati. Berhenti dari pandangan remehmu terhadap kepemimpinan, gantikan dengan kepercayaan dan ketaatan dalam imanmu. Kami rindu melihat kalian suatu saat nanti berdiri di tanah perjanjian kalian masing-masing. Berdiri pada tujuan yang Tuhan berikan bagi hidup kalian. Disitulah kebahagiaan yang saya rasa saya tidak bisa mengukurnya kayak gimana. Layanilah satu dengan yang lain dan izinkanlah kami menolong dan membimbing dan memimpinmu. Jangan jadi Diotrephes. Karena kami mau kesuksesan ada di dalam hidup kalian. Ini firman Tuhan yang kita boleh belajar hari ini. Bahwa Tuhan bolehkan kita melihat kehidupan kepemimpinan di jemaat waktu itu untuk sesuatu yang kita boleh hindari sedini mungkin. Kalau kamu ada di posisi ini hari ini, kita berhenti bareng-bareng. Dan kita mau terus ada di bagian proses Tuhan untuk pertumbuhan itu boleh terjadi. Karena ketika kita taat dan mendengar, kita akan berbuah di dalam proses itu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Stanley boleh berdoa untuk kita, Stanley. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau boleh melihat apa yang kami butuhkan di dalam pertumbuhan kami bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk suara-Mu, untuk perkataan-Mu Tuhan yang Engkau berikan, yang kami butuhkan untuk kemajuan kami dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, ajari kami untuk menikmati perkataan-Mu ini Tuhan. Ajari kami untuk melihat kebenaran ini yang telah disampaikan menjadi suatu hal yang utama di dalam kehidupan kami, di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk melihat kepemimpinan sebagai hal yang sudah Engkau rancangkan di dalam tubuh-Mu ini Tuhan. Ajari kami untuk menghargai dan mencintai setiap arahan yang diberikan oleh-Mu, yang Engkau berikan melalui pemimpin kami Tuhan. Kami bersukacita untuk sesuatu yang Engkau bangun di dalam tubuh ini Tuhan. Ajari kami untuk mencintai semua hal itu yang telah Engkau bentuk, yang Engkau taruh untuk tujuan di mana kami bisa mendapatkan apa yang Engkau janjikan untuk kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk setiap apa yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami butuh arahan daripada-Mu Tuhan. Arahkanlah hati kami untuk boleh mencintai arahan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami memuliakan Engkau hari ini Tuhan. Berkati fellowship kami ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan.